Aduh, masih kurang semangat ya di KKR dari rumah. Nah, nanti kalau kakak bilang apa kabar, adik-adik menjawab sehat, kuat, luar biasa. Kita ulang ya adik-adik. Shalom adik-adik KKR. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, luar biasa. Nah, kalau semuanya sudah sehat, hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan dulu hati kita siapkan pikiran kita dengan berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Kau masih mengizinkan kami semua anak KKR-Mu untuk hadir di ibadah online kami pada hari ini. Bapak, kiranya Kau berkati kami semua, meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan kami sukacita, Tuhan selalu memberikan kami berkat Tuhan. Bapak, saat ini kami sudah siap mau untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mau bernyanyi, mau melompat dan bersorak untuk meninggikan nama Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
itu adalah tanda bahwa kita anak Tuhan zaman sekarang. Dulu kan? Kenapa kan zaman sekarang? Iya. Dari mana anak Tuhan zaman sekarang? Loh, kakak nggak tahu gimana anak Tuhan zaman sekarang? Nah, kalau kakak nggak tahu dan mungkin adik-adik di rumah juga belum tahu, kita angkat lagi nyanyian kita yang berjudul Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Biar kita semua anak KKN bisa jadi anak Tuhan zaman sekarang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Nah, adik-adik udah tahu kan gimana jadi anak Tuhan zaman sekarang. Nah, adik-adik kan sekarang sudah jadi anak Tuhan nih. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Jangan lupa siapkan hatinya, siapkan pikirannya, dan siapkan Alkitabnya untuk membaca firman Tuhan. Untuk mendengarkan sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagi satu lagu pujian. Mari masuk, masuk hati.
mari anak-anak Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami hanya bagi-Mu ya Allah. Engkau Bapa yang maha baik, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ketika hari ini anak-anak KKR Tuhan di tengah-tengah gereja GBKP boleh bersekutu dari rumah ke rumah di dalam ibadah online kami. Kami rindu hadirat Tuhan penuhi setiap anak-anak Tuhan yang punya kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau urapi setiap kami sehingga nyatalah kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh, hidup, berbuah lebat di dalam diri kami pribadi, lepas pribadi. Dan kami rindu Tuhan, ketika kakak pendeta kami Tuhan jamah, Tuhan lawan dia, sehingga dengan kebenaran-Mu yang boleh Kau sampaikan melalui mulut bibirnya, benar-benar sukacita kemenangan surgawi boleh menjadi milik kami. Kami anak-anak Tuhan bersiap diri untuk kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami datang berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak KKR yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita di minggu ini, mari kita buka bahan Alkitab kita dari kitab 3 Yohanes ayat 3 Yohanes pasalnya yang pertama, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mari bersama-sama kita bacakan 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Salam, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi bahan bacaan kita di ibadah minggu ini. Dan sembari hari ini kita beribadah dalam ibadah online anak remaja dan anak KKR, mari kita buka bahan bacaan remaja kita dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Demikianlah firman Tuhan. Kami sapa anak-anak KKR semuanya dimanapun berada dari rumah ke rumah. Shalom. Apa kabar semuanya? Waduh, pada lupa. Kalau tadi MC kita, guru KKR kita katakan, ketika ada ucapan apa kabar semuanya, kita katakan sehat, kuat, luar biasa. Sekali lagi, kakak pendeta mau menyapa seluruh anak KKR GBKP dimanapun kau berada. Kami sama dari GBKP Rumbun 3 Bilangan. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kemuliaan Tuhan dinyatakan atas anak-anak KKR. Dan sesuai dengan tema gereja yang boleh sampai kepada kita anak-anak KKR, sehat dalam segala hal. Sehat dalam segala hal. Anak-anak yang Tuhan kasihi, jikalau kita berpikir kira-kira adakah anak KKR yang tidak rindu punya tubuh yang sehat? Kakak pendeta berpikir bahwa setiap anak pasti merindukan tubuh yang sehat. Semua orang rindu punya jasmani yang kuat. Oleh karena itu berbagai cara kita lakukan. Apakah itu olahraga,
Apakah itu makan makanan yang sehat dengan tidak jajan sembarangan, banyak mengkonsumsi buah, banyak makan sayuran, demikian juga minum air putih secukupnya. Kami percaya semua itu kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Hanya saja ketika ada yang sakit, kita boleh melihat apakah orang tua, apakah itu anak-anak KKR, kita pasti langsung berobat. Kenapa? Karena pada semua takut kalau tubuh ini sakit. Apa yang terjadi kalau tubuh kita sakit? Banyak sekali aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita yang tidak boleh kita kerjakan. Oleh karena itu tidak salah, banyak kita lihat kejadian-kejadian ketika ada orang tua yang sampai mengorbankan harta bendanya supaya anak boleh beroleh kesehatan. Ketika ada yang sakit di tengah keluarga, sampai menjual apakah itu ladangnya, apakah itu harta benda yang lain, supaya pengobatan itu boleh maksimal. Alangkah berharganya kesehatan itu, sehingga semua orang berjuang agar tubuh ini boleh di dalam keadaan yang sehat. Tapi kembali kita lihat, ketika situasi kita saat ini berada di dalam pandemi, penyebaran virus corona yang boleh terjadi, luar biasa anak-anak Tuhan termasuk anak KKR, boleh kita lihat bagaimana mempertahankan supaya tubuh ini tetap sehat. Apakah dengan menjaga imun tubuh tetap kuat, apakah dengan mengkonsumsi berbagai yang dikatakan boleh meningkatkan imun tubuh, apakah dengan rajin mencuci tangan ketika keluar rumah, kita memakai masker, menghindari kerumunan. Semua dilakukan agar tubuh kita tidak terjangkit dengan yang namanya virus corona. Hanya saja kami mau katakan, memang untuk mendapatkan tubuh yang sehat butuh disiplin. Tidak cukup hari ini engkau makan banyak buah, tetapi besok sama sekali tidak engkau makan. Tidak cukup hari ini kita berolahraga sampai berjam-jam, tapi esok hari kita tidak melakukannya. Artinya dengan disiplin, olahraga yang teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, kita boleh mendapatkan kesehatan yang maksimal. Oleh karena itu, ada pepatah mengatakan apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Memiliki tubuh yang sehat memang suatu hal yang penting, tapi sehat di dalam iman juga jauh lebih penting. Zaman sekarang banyak kita lihat ada anak-anak Tuhan yang tidak sehat dalam iman. Kira-kira bagaimanakah itu? Tidak sehat dalam iman, tidak sehat rohani yang dimaksudkan. Inilah firman Tuhan yang hari ini menjadi bahan dari bacaan kita. Bagaimana ketika di dalam surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 2 sampai 4 menceritakan tentang tantangan kehidupan, pelayanan seorang Gaius yang dikatakan di dalam berbagai penolakan, tapi dia tetap kuat untuk melayani. Bahkan ketika dia tidak mengenal orang yang dia layani, orang asing sekalipun, dia tetap bersukacita untuk melayaninya. Berbeda dengan ada beberapa orang yang memang berlomba untuk egois hidupnya, tidak peduli satu dengan yang lain. Kami mau katakan bahwa sebenarnya hidup di dalam kebenaran, hidup melakukan firman Tuhan, demikianlah yang dikatakan sehat secara rohani. Hanya saja ketika anak-anak Tuhan zaman sekarang mengaku bahwa aku anak Tuhan, pertanyaannya, apakah memang ciri-ciri anak Tuhan itu nyata tampak di dalam kehidupan kita, atau hanya sebatas seperti pujian kita, aku anak Tuhan zaman sekarang tak mau serupa dengan dunia? Apakah anak-anak Tuhan zaman sekarang banyak yang tidak sehat rohani? Sebagai contoh, tidak hidup di dalam kasih Kristus, gampang marah, tidak taat, tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian kembali kami bertanya, kira-kira apakah memang ada hubungannya ketika seorang itu sehat di dalam rohaninya, dia juga akan sehat di dalam tubuh jasmaninya? Apakah ketika seorang yang sehat di dalam rohani, ketika dia melakukan kebenaran firman Tuhan, tubuh jiwa raganya juga
menjaga kesehatan? Jawabnya iya. Kami membagikan satu contoh. Ketika ada seorang anak, boleh kita katakan namanya adalah Tony. Ketika si Tony punya hobi itu main game di handphone, main game online di handphone. Dari begitu bangun pagi, yang dia lihat pertama adalah handphone. Begitu dia buka aplikasi, dia main game, dia lupa waktu. Apakah sudah waktunya sarapan pagi? Si Tony karena main game lupa untuk sarapan. Dia selalu berusaha bagaimana supaya dia bisa memenangkan game yang sedang dia mainkan. Ketika sang ibu berkata, "Anakku Tony, mari, waktunya sarapan pagi." Tapi Tony hanya melalaikan apa yang menjadi panggilan orang tuanya. Tak terasa sampai siang pun dia masih tetap bermain game. Dia tidak menghiraukan apa yang orang tuanya katakan. Ketika panggilan yang kedua, "Anakku, tiba waktunya untuk makan siang." Tapi dia tetap tidak peduli. Sampai tidak terasa sore hari pun tiba, mulai terasa ada yang tidak enak di dalam badannya. Ada yang mencium-cium di dalam perut si Tony. Tidak tertahan, perih rasanya. Itu yang menghentikan Tony pun bermain game. Dia berpikir, kenapa tiba-tiba perut ini terasa perih? Ternyata karena seorang Tony lupa waktu. Dia tidak taat akan apa yang orang tuanya katakan. Ketaatan, ketika ketaatan itu ada, kita menghargai diri kita yang Tuhan berikan. Tubuhmu adalah bait suci, kita menghargai tubuh yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tapi karena seorang Tony tidak sehat secara jasmani, secara otomatis dia menjadi anak yang tidak taat, anak yang pemberontak, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Penyakit pun melanda tubuhnya. Kalau begitu, kira-kira adakah hubungannya seorang yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan akan beroleh kesehatan? Coba kalau dari awal, walaupun seorang Tony bermain game, tapi panggilan orang tua untuk sarapan, dia sarapan. Tiba waktunya untuk istirahat, dia istirahat. Pasti Tony tidak sempat merasakan rasa perih di tubuhnya. Terlebih ketika saat ini Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat. Firman yang luar biasa. Terlebih ketika kita menghadapi pandemi virus corona, ketika virus ini menyerang orang yang punya imun tubuh yang lemah. Sebenarnya orang yang punya imun tubuh yang kuat itu orang yang bagaimana? Tidak adalah orang yang selalu bersuka cita. Orang yang selalu bersuka cita adalah mereka yang sanggup mengucap syukur di dalam segala hal. Oleh karena itu, buat kita semua anak-anak KKR, ingat, yang mau dijaga tidak hanya kesehatan tubuh kita. Karena ketika engkau kuat di dalam tubuhmu, imanmu juga harus kuat. Ketika imanmu lemah, tubuhmu juga boleh lemah. Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan yang boleh dikatakan hari ini, sehat dalam segala hal, kita ingat bahwa menjaga kesehatan iman lebih daripada menjaga kesehatan tubuh. Ingat anak-anak Tuhan, KKR GBKP, ketika engkau hidup di dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita pertama menjadi orang yang menghambat penyebaran virus corona. Kenapa? Ketika ada protokol kesehatan, katakan jauhi keramaian. Engkau menjadi anak yang patuh, kita menjadi anak yang taat, kita akan menjauhi keramaian. Bahkan ketika engkau harus keluar, protokol kesehatan katakan pakai masker. Bagian untuk menjaga kesehatan, kita pakai masker. Bukti ketaatan kita bahwa anak-anak Tuhan menjadi orang yang menghambat penyebaran virus corona, sehingga kesehatan semua orang pun boleh terjaga. Rajin cuci tangan, jaga kekebalan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak jajan sembarangan. Bukan makanan enak yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi lebih daripada itu, makanan yang bergizilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu, tetaplah
tetaplah bersuka cita. Ingat, walau hari ini seperti pengalaman seorang Gaius katakan oleh Yohanes, katakan bahwa walau dalam situasi sesulit apapun, seorang Gaius tetap sanggup untuk menyatakan kasih, sehingga pengharapan doa seorang Yohanes katakan, biarlah engkau sehat dan kuat sebagaimana imanmu juga tetap kuat di dalam Tuhan. Pengharapan kita di dalam sukacitanya Allah, sukacitanya hidup kita, kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, sehat, luar biasa di dalam Tuhan. Akhir firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau angkat pujian buat Tuhan. Tandanya anak-anak KKR GBKP, Tuhan lawan, Tuhan menangkan di dalam segala situasi, selalu bersuka cita. Mari kita katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk menyembuhkan segala penyakit, bukan untuk mengeringkan tulang. Demikianlah orang yang selalu bersyukur di dalam kehidupannya. Mari kita angkatkan pujian buat Tuhan. Kita aminkan pujian ini sebagai menjadi pernyataan syukur sembah kita di dalam doa dan pujian kita. Bahwa selaku anak-anak KKR Tuhan, kami selalu rindu untuk punya hati yang bersuka cita. Ketika kami punya kerinduan supaya kami memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, kami rindu Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan benar-benar nyata atas hidup kami. Tuhan berkati setiap anakmu. Tuhan pakai kami Tuhan menjadi membawa sukacita bagi orang lain. Benar-benar melalui diri kami, orang lain juga boleh merasakan Tuhan hadir, membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam diri mereka. Sehingga nyatalah kebenaran firman-Mu melalui tingkah laku kami. Ia membawa kami hidup di dalam sehat jasmani, sehat dalam segala hal. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Jadilah firman-Mu di dalam setiap anak-anak Tuhan KKR GBKP yang boleh mendengar kebenaran firman-Mu di hari yang penuh sukacita ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua kita bersuka cita ketika
sukacita surgawi boleh mengalir dalam hidup kita ketika kita aminkan bahwa tubuh yang sehat, jiwa yang kuat juga Tuhan berikan menjadi milik kita. Oleh karena itu hari ini buat anak-anak KKR dimanapun kita berada, mari kita nyatakan ucapan syukur kita bagi Tuhan dengan memberi apa yang terbaik yang Kau miliki buat Tuhan, memberi persembahan yang telah Engkau niatkan, yang telah Engkau doakan, memberi yang terbaik bukan oleh karena besar kecilnya persembahan yang boleh Engkau berikan, tapi lebih daripada itu hidupmu adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Mari sembari kita mengumpulkan persembahan kita akan ucapan syukur buat Tuhan melalui pujian kita. Betapa hatiku berterima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia Tuhan. Kami mengucap syukur ketika hari ini kembali Tuhan menenangkan kami di dalam firman Tuhan. Kembali Tuhan ingatkan kami bahwa kesehatan tubuh kami begitu berharga, tapi lebih dari itu kesehatan rohani kami juga sangat-sangat berharga. Kami bersyukur Tuhan ketika hari ini hati kami boleh tergerak untuk mempersembahkan apa yang boleh kami punya, yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Ketika Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan cukupkan keperluan hidup kami di dalam mereka. Kami menjadi anak-anak yang hidup selalu bersyukur, selalu bersuka cita, selalu merasakan damai sejahtera Tuhan yang mengalir atas hidup kami. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, menjadi pendorong kami untuk mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguduskan persembahan kami
persembahan ini menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terlebih Tuhan, tubuh kami, jiwa kami, jadikan persembahan yang hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ketika dunia ini boleh melihat Tuhan hadir di dalam kami, ketika apa yang boleh kami lakukan menjadi kesaksian hidup kami akan hadirat Tuhan, itu menjadi sukacita bagi semua anak-anak KAKR GBKP dimanapun kami berada, di rumah-rumah kami. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu sehingga sukacita senantiasa menjadi milik kami. Tuhan, di dalam doa syafaat kami senantiasa berdoa bagi segenap pelayan KAKR GBKP dimanapun berada. Kiranya Roh Tuhan senantiasa melawan pelayan-pelayan KAKR. Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka di dalam situasi sulit demikian. Tuhan, pengabaran firman-Mu benar-benar nyata melalui guru-guru KAKR kami. Sejahtera Tuhan tetap memenuhi hati mereka, sehingga benar-benar ada sukacita ketika mereka boleh melayani dengan berbagai-bagai karya ciptaan di dalam diri mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat semua orang tua kami, Tuhan tetap melawat sejahtera Tuhan berkelimpahan atas mereka. Ajari Tuhan orang tua kami menjadi orang tua yang bijak, boleh memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan bagi anak-anak KKR. Dan kami juga rindu anak-anak KKR boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Tuhan, aturkan masa depan anak-anak KKR GBKP. Tuhan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil di dalam studi mereka, di dalam setiap hari mereka, walau di dalam situasi sulit demikian. Tuhan, cahaya terang kemuliaan Kristus tetap nyata atas anak-anak-Mu ketika hidup taat di dalam firman-Mu. Benar-benar Tuhan, anak-anak Tuhan di mana saja pun menjadi pembawa berkat bagi sekeliling kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami. Tuhan, lawan Indonesia, Tuhan lawan bangsa kami. Ketika Tuhan pilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan-Mu, Tuhan memberikan berkat berkelimpahan di dalam perjanjian susu dan madu. Kami percaya Tuhan, Indonesia juga Tuhan boleh berkati luar biasa. Tuhan, berkati bumi ini Tuhan, kerinduan kami anak-anak-Mu. Ketika kami belum mendapat izin untuk boleh bersekutu di dalam ibadah gereja kami, benar Tuhan, kami anak KAKR rindu untuk boleh bersekutu satu dengan yang lain di rumah Tuhan. Tuhan, dengan cara-Mu yang luar biasa, yang kami tidak mampu untuk menjangkau. Cara Tuhan luar biasa melakukan virus corona dari bumi ini. Tuhan, pulihkan bumi ini. Tuhan, tetap rangkul anak-anak-Mu tetap di dalam kondisi kesehatan yang luar biasa. Jauh kiranya penyebaran virus corona daripada anak-anak Tuhan, dan kehadiran anak-anak Tuhan boleh menjadi penghambat penyebaran virus corona kapan saja dan di mana saja. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Biarlah doa anak-anak Tuhan di dalam ketulusan KAKR GBKP Tuhan dengar, Tuhan jawab, sehingga kami sendiri menyaksikan bahwa ketika Tuhan jawab doa-doa kami, luar biasa ucapan syukur kami bagi-Mu ya Allah kami. Dan puji termulia Engkau Tuhan, tetaplah Engkau berkati anak-anak KAKR GBKP bersekutu di dalam ibadah online, bersekutu di dalam ibadah-ibadah rumah tangga kami. Terpuji termulia Engkau ya Allah kami. Ini doa sembah syukur kami, ini kerinduan kami, persembahan kami, kehidupan kami. Kami haturkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang mengajari kita doa Bapa kami. Sama-sama kita bersama ucapkan: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.